Laga seru baru saja tersaji antara Indonesia U20 versus Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini dimainkan di Stadion Madia, Jakarta. Pada laga kali ini, Indra Sapri menurunkan pemain yang hampir sama seperti pertandingan menghadapi Maladewa dengan menurunkan striker andalannya yaitu Yen Ravens. Indonesia langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Para pemain Timor Leste dibuat bekerja keras menahan gempuran pemain Garuda Muda. Gol pembuka keunggulan Indonesia lahir di menit ke-12. Yen Ravens sukses mencatatkan namanya di papan skor. Semenjak gol Yen Ravens tercipta, timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Timor Leste. Meski begitu, Timor Leste bukan tanpa perlawanan. Mereka beberapa kali mengancam pertahanan Indonesia. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia semakin mendominasi. Bahkan peluang-peluang diciptakan timnas Indonesia melalui kaki Yen Ravens. Pemain keturunan ini tampil sangat luar biasa. Terbukti kontribusi Ravens sangat besar di laga kali ini. Meski Timor Leste U20 berhasil menciptakan gol, gempuran-gempuran yang terus dilancarkan skuad Garuda membuat pelatih Timor Leste Gopal Krishan beberapa kali terlihat frustasi. Bahkan dirinya juga mengakui jika laga melawan timnas Indonesia adalah laga yang sulit bagi timnya. Pelatih Timor Leste U20 Gopal Krishan mengindikasikan bahwa timnya tak mematok hasil tinggi ketika melawan timnas Indonesia. Gopal sendiri menegaskan tujuan timnya memang berusaha untuk lolos ke putaran final. Namun ia mengakui kekuatan anak asuh Indra Sapri yang punya banyak talenta. Memang kami datang dengan harapan lolos kualifikasi sambil membentuk kekuatan tim untuk masa depan. Jumlah penduduk Indonesia dan Timor Leste jelas berbeda. Timor hanya 1 juta, tapi Indonesia ratusan juta. Ada banyak talenta di sini. Saat ini tidak bisa dibandingkan antara Indonesia dan Timor Leste, ujar Gopal Krishan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan kedatangan bek tangguh baru yang berkualitas dalam waktu dekat. Skuad Garuda bakal kedatangan Mads Hilgers, pemain yang kini bermain untuk klub FC Twente di Belanda. Bersama Eliano Reinders, Hilgers bakal menjadi warga negara Indonesia pada beberapa waktu ke depan. Keberadaan Mads Hilgers nantinya bakal membuat lini belakang timnas Indonesia penuh sesak. Alih-alih merasa tersaingi, bek skuad Garuda yaitu Rizky Ridho menyambutnya dengan positif. Mads Hilgers sendiri adalah salah satu bek papan atas Liga Belanda. Terbaru, ia membantu FC Twente menahan Manchester United 1-1 di European League. Rizky Ridho sudah punya rencana jika Mads Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia suatu saat nanti. Ia bertekad untuk mencuri ilmu dari bek berumur 23 tahun tersebut. Saya tahu Mads Hilgers juga pemain bagus. Ini juga bagus untuk timnas Indonesia. Bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi untuk apa yang bisa saya ambil dari dia. Karena selama ini saya juga curi-curi dari pemain-pemain yang ada di Indonesia. Yang bagus apa yang bisa saya ambil. Itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya, ujar Rizky Ridho. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberi jawaban berkelas soal pro kontra pemain naturalisasi yang semakin banyak di tim Garuda. Dia mengatakan, gelombang pemain naturalisasi itu demi kebaikan tim nasional Indonesia agar bisa bersaing di kancah sepak bola dunia. Dia meminta publik sepak bola tanah air jangan salah sangka. Terkini, ada 2 tambahan pemain yang segera menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain itu diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong menjelaskan, pemain-pemain naturalisasi yang direkrut membuat skuad Garuda semakin disegani dalam kancah sepak bola dunia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan, yang terpenting adalah saat ini timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan pada kualifikasi Piala Dunia 2026, sebab kans timnya tampil di putaran final Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang. Kalau lebih naik lagi performa kami, tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun. Jadi memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 FIFA ranking, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dan sepak bola kita semakin besar, semuanya akan mengapresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, ujar Sintayong.
Seperti yang diketahui, PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB sudah menjalin kerjasama keduanya dalam upaya percepatan prestasi skuad Garuda dalam kancah sepak bola dunia. Erick Thohir mengatakan sangat senang adanya rencana laga uji coba antara kedua negara. Menurutnya, laga belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena timnas Indonesia dan Belanda akan sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia. Menteri BUMN itu mengatakan pertemuan kedua tim kemungkinan besar akan berlangsung di Indonesia. Hal itu agar publik sepak bola tanah air dapat menyaksikan secara langsung laga itu. Untuk tahun depan, tergantung dari hasil kualifikasi Indonesia dan Belanda nanti, mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional. Itu seperti saat kami mengundang Argentina. Hal ini yang menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Ini bisa menjadi sesuatu yang kami kembangkan sama-sama, ujar Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangun akhirnya mencatatkan debut di klub barunya FC Vidender ketika melawan Genk pada minggu lalu. Dalam pertandingan tersebut, winger timnas Indonesia ini masuk di menit ke-59 menggantikan Malcolm Vitar. Sayang, debut pemain berjuluk Wahaji ini berakhir pahit. Genk menang dengan skor telak 4-0 atas FC Vidender. Ragnar pun membagikan momen ketika dirinya debut di Instagram. Ia bangga bisa mencatatkan menit pertama, tapi tidak dengan hasil yang diraihnya. Dalam unggahannya itu, ramai pesepak bola memberikan komentar. Salah satunya adalah Remy Vita yang penasaran dengan Ragnar Oratmangun. "Siapa kamu? Neymar dari Indonesia?" tanya Remy Vita. Namun Remy Vita tampaknya hanya bercanda, sebab dia kemungkinan sudah mengenal Ragnar Oratmangun karena pernah satu klub di Fortuna Sittard. Pada Juli 2024, Remy Vita juga meninggalkan Fortuna Sittard dengan memperkuat klub Prancis Amiens SC, namun hanya berstatus pinjaman.